Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 5 yang mengambil topik tentang biosensor magnetik berbasis giant magnetoresistance untuk deteksi kanker. Perkenalkan, saya Giovanni Sebastian Rifai. Saya Fadiani Sativa Kirana. Saya Sekar Arini Natania Widati. Dan saya Aji Palevi Sanjaya. Bab 1 tentang pendahuluan akan diambil oleh Nata. Oke. Di slide pertama itu ada latar belakang masalah. Nah, pada tugas kita kali ini, di topik ini, kita itu ngangkat permasalahan tentang tingginya angka mortalitas kanker akibat keterlambatan diagnosis pada stadium lanjut. Jadi banyak banget pasien yang baru kedeteksi kalau kondisinya tuh udah parah dan penanganannya jadi nggak optimal. Selain itu, metode deteksi konvensional kayak pemeriksaan laboratorium dan CT scan itu masih punya beberapa kekurangan, kayak prosesnya masih relatif lama, terus cukup rumit, dan butuh biaya yang nggak kecil. Nah, karena itu, dari kami ingin menawarkan solusi untuk menggunakan teknologi giant magnetoresistance atau GMR. Sensor dari GMR ini bisa ngedeteksi biomarker dalam jumlah yang sangat kecil dengan proses yang cepat, real time, dan punya akurasi yang tinggi. Nah, dengan adanya teknologi ini, diharapkan proses deteksi penyakit dapat jadi lebih efektif dan efisien, terkhususnya kanker. Oke, bisa di next slide. Nah, di slide selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari topik ini, kami ada mengambil tiga tujuan. Yang pertama, yaitu memahami prinsip elektromagnetika dan mekanika kuantum pada sensor GMR yang dapat digunakan untuk mendeteksi biomarker target. Yang kedua, membandingkan keunggulan sensor GMR dengan metode klinis konvensional seperti ELISA dan CT scan, terutama dari segi sensitivitas dan efisiensi. Dan yang ketiga, menilai potensi penerapan sensor GMR pada sistem point of care yang portable dan praktis sehingga dapat digunakan lebih luas di masa depan. Nah, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk mekanisme kerja sensor itu sendiri, dia terbagi menjadi 3 tahap. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada fungsionalisasi, yaitu permukaan sensornya dilapisi antibodi penangkap agar biomarker target dapat terikat secara spesifik. Setelah biomarker terikat, biomarker tersebut diberi label berupa nanopartikel magnetik. Nanopartikel ini menghasilkan medan magnet lokal di sekitar sensor. Nah, medan magnet lokal ini selanjutnya akan memengaruhi elemen GMR dan menyebabkan perubahan resistansi. Kemudian perubahan ini akan dikonversi menjadi sinyal listrik untuk proses deteksi. Next slide. Nah, prinsip kerja GMR itu sendiri, dia berorientasi pada magnetisasi pada lapisan magnetik. Jika orientasinya paralel, maka resistansinya cenderung rendah. Sedangkan jika antiparalel, resistansinya lebih tinggi. Dalam sistem biosensor ini, nanopartikel magnetik yang menempel pada biomarker menghasilkan medan magnet lokal yang memengaruhi elemen GMR. Sehingga resistansi berubah dan perubahan tersebut digunakan untuk sebagai sinyal deteksi. Seperti yang ada pada rumus yang tertera di data sinyal. Oke, silakan next slide. Selanjutnya adalah koneksivitas dan IoT. Nah, pertama-tama, tubuh kita sendiri sebagai pasien menghasilkan sinyal-sinyal biologis yang bersifat analog. Seperti contohnya perubahan tegangan listrik yang sangat kecil. Sensor GMR ini didesain untuk menangkap sinyal ini, lalu microcontroller digital akan langsung mengakui sisi datanya secara real time pada saat itu juga. Nah, apa kegunaan IoT pada GMR ini? Seperti yang kita tahu, meskipun datanya dihasilkan secara real time, tapi data tersebut masihlah data yang dihasilkan dari lab. Belum ada diagnosis dari orang-orang yang dibilang lebih mengetahui atau yang lebih pantas untuk menghasilkan diagnosis sendiri, seperti dokter-dokter. Dengan menggunakan protokol nirkabel, data diagnostik ini akan langsung dihubungkan ke sistem telemedicine cloud.
Hasilnya, dokter juga bisa melihat kondisi pasien dari jarak jauh secara instan dan penanganan yang klinis yang cepat akan segera langsung diresepkan kepada penyintas kanker tersebut. Keunggulan super sensor GMR ini bahwa dia tidak menghasilkan noise sehingga dia sangat bisa dibilang sangat bebas gangguan. Karena secara alami dia bersifat biomagnetik, artinya non magnetis. Hal ini sangat menunjang bagi kelancaran untuk diagnostik. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan diambil alih oleh rekan saya yang lain. Dengan mengubah interaksi biologis berlabel magnetik menjadi sinyal listrik melalui perubahan resistansi material, nah kita dapat mendeteksi kanker yang akurat dan kuantitatif guna mempercepat penanganan medis sebelum stadium lanjut. Hal ini tuh sangat memiliki keunggulan sensitivitas tinggi dengan background noise yang rendah serta kemampuan multiplexing untuk deteksi kanker biomarker sekaligus. Dan juga alat ini dapat terhubung dengan microcontroller untuk monitoring jarak jauh dan transmisi data medis secara real time. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.